Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyelesaikan tugas ini. Saya Siti Farida Rahmatul Ummah, program studi pendidikan agama Islam semester 6B, akan memaparkan sedikit materi mengenai keikhlasan, honor, dan gaji dalam pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Ibu Titin Yuniartin MPDI. Berbicara tentang keikhlasan, di pembahasan kali ini berkaitan dengan upaya mencari ridho Allah SWT dalam pendidikan. Keikhlasan dalam pendidikan adalah menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah. Seseorang yang belajar ilmu syara hanya ingin mendapatkan materi dunia semata, tidak akan mendapatkan bau surga. Sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Azza wa Jalla, namun ia tidak mempelajari kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Mencari ilmu pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah, yaitu sama-sama menghidupkan agama Allah. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dalam mencari ilmu, maka ia pada jalan Allah sehingga ia pulang. Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib dan sebagian mereka meriwayatkannya, tetapi tidak dimarfukan kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis tersebut memberi motivasi kepada umat Islam agar selalu mencari ilmu dan selalu mencari ilmu dan selalu menuntut ilmu. Tidak pandang di tempat yang dekat atau yang jauh, di dalam rumah atau di luar rumah, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mencari ilmu adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk membekali kehidupannya yang sangat bermanfaat. Bagi orang mukmin, kemanfaatan ilmu yang diperoleh di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu pengajar boleh menerima upah. Sesuai hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas yang tertera pada video, bagi pengajar Al-Quran atau ilmu agama boleh saja menerima upah yang dianalogikan dengan hadis bolehnya menerima upah dalam ruqyah, yakni mengobati orang sakit dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas tersebut. Nah, pemberian upah adalah wajib apabila pekerjaannya hanyalah mengajar agama, dijadikannya profesi. Mengingat mengajar agama adalah suatu kewajiban dari orang yang mengetahui terhadap orang yang tidak mengetahui. Yang keempat adalah larangan menerima upah. Hadis tersebut merupakan lawan dari hadis sebelumnya yang membolehkan dalam menerima upah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit tersebut bahwasannya ketika ia mengajar penghuni Sufah, ada yang memberi hadiah sebuah busur panah tidak berupa uang, dan busur panah itu akan disumbangkan ke jalan Allah. Mendengar peristiwa itu, Nabi melarangnya dan bersabda bahwa ancaman penerima hadiah tersebut adalah kalung dari api neraka. Menurut ulama yang tidak memperbolehkan menerima upah atau gaji, karena penghuni Sufah itu dapat dikatakan kurang mampu ataupun orang miskin, karena untuk makan saja diperoleh dari sedekah dari kaum muslimin. Sebagian lagi berpendapat, jika seseorang yang mengajar Al-Quran itu merupakan kewajiban ain, tidak boleh memungut upah atau gaji,
Tetapi jika kewajiban kifayah, boleh mengambilnya. Yang kelima yaitu tidak riya. Kata riya diambil dari kata ro'a yaro ru'yatan, wariyaan, bermakna melihat. Maksudnya, seseorang beramal ingin dilihat manusia atau ingin dipuji orang dan seterusnya. Tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang beramal bukan karena Allah, bahkan haram hukumnya. Amal riya yang bukan karena Allah hanya mendapatkan satu kebaikan yang bersifat sementara, yaitu kebaikan di dunia saja. Tidak akan mendapat kebaikan di akhirat, atau malah tidak mendapatkan kebaikan sama sekali, baik dunia dan akhirat. Amal riya hanya akan mendapatkan penyesalan yang terjadi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.